Ketika Asmoyo tadi ceritakan akan kembali ke raganya telah mendapatkan Wahyu Purbakayun tadi, dia bertemu dengan Arjuna dan mengatakan dia ingin bunuh diri ke kawah Condrodimuka karena dia telah kalah melawan si Dewasrani pada saat itu. Tidak ada gunanya dia hidup jika kalah melawan si Dewasrani. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas berbagai hal yang ada di dalam dunia pedalangan seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam dunia pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang lakon Wahyu Trimanggolo. Ya. Nah, lalu kali ini apakah masih ada lakon yang berkaitan dengan turunnya Wahyu, Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang turunnya Wahyu, yaitu Wahyu Trimanggolo, di mana Wahyu tersebut didapatkan oleh si Anoman, si Arjuna dan juga si Bima. Dan kali ini Mas Bayu masih menanyakan tentang apakah masih ada lakon-lakon Wahyu lah seperti itu. Nah, setelah Wahyu Trimanggolo yang saya ketahui masih ada lakon Wahyu yang juga terkenal kerap dipentaskan oleh dalang-dalang kondang yang saya ketahui ada Ki Anom Suroto, yaitu lakon Wahyu Purbakayun. Wahyu Purbakayun. Nah, Wahyu Purbakayun tadi yang saya ketahui dimulai ketika di Karangkadempel ditempati si Semar. Semar tadi ceritakan mengumpulkan anak-anaknya, para punakawan lain. Di situ ada Petruk, Garing dan juga Bagong. Pada saat itu punakawan tadi diajak masuk ke dalam sebuah alam namanya alam Sonyoruri atau alam gaib lah istilahnya seperti itu. Nah, tujuan dari Semar tadi ceritakan dia ingin mengajak anak-anaknya tadi melihat keadaan dari berbagai negara melewati alam gaib tadi, karena diceritakan beberapa negara di situ sedang mengalami kerusakan disebabkan oleh beberapa pejabat negara yang bertindak semena-mena. Sudah hilangnya moral di antara masyarakat seperti itu. Nah, Semar pada itu mengutus kepada anaknya agarnya untuk menemui si Arjuna dan mengatakan apakah para Pandawa tadi masih membutuhkan Kiai Semar, dan jika masih membutuhkan diminta untuk mencari, kalau tidak Semar juga tidak akan datang ke negara Amarta. Nah, diceritakan para punakawan yang diutus tadi bersedia. Nah, setelah kepergian dari anak-anaknya tadi, Semar lalu diceritakan semedi mengeluarkan kadang hawa nafsu dalam dirinya tadi dan diwujudkan ke dalam jika di pewayangan wujudnya tadi ada sebuah raksasa seperti itu Mas Bayu. Lalu apa tujuan Semar, Mas, mengeluarkan kadang hawa nafsu itu? Nah, diceritakan tujuan dari Semar tadi adalah dia ingin ngerogoh suksmo untuk gugat kekayangan, dan kedua raksasa tadi bernama Gandharwa Moyodahono dan Gandharwa Moyotirto. Kedua raksasa tadi diminta untuk menjaga raga dari Semar, dan sedangkan Semar tadi suksmanya akan keluar karena dia ingin naik ke Suralaya, ingin menemui si Bathara Guru pada saat itu Mas Bayu. Nah, di situ selanjutnya di negara Astina, Prabu Duryudana tadi sedang sedih dan juga bingung karena negaranya tadi mengalami masalah besar, yaitu pagebluk Mayangkara. Dan banyak orang mengalami kemiskinan dan juga perampokan dan pencurian di mana-mana seperti itu Mas. Itu selain negara Astina tadi sedang mengalami bencana lah, geger. Nah, hal tersebut membuat Prabu Duryudana tadi kecewa terhadap para abdinya Patesmuni, Pandita Durna, Adipati Karna dan yang lain-lain para Kurawa. Nah, Durna pada itu memberi kabar bahwasanya Jawata akan menurunkan sebuah wahyu nama Wahyu Purbakayun.
dan siapa yang mendapatkan wahyu tersebut kelak kehidupannya nanti akan tentram sejahtera. Jika wahyu tersebut didapatkan oleh seorang raja, maka negaranya akan menjadi negara yang makmur, gemaripah, lojinawi, seperti itu. Oh, jadi begitu ya Mas, kabar yang disampaikan oleh Durna bahwa Jawata akan menurunkan Wahyu Purbakayun. Ya, benar sekali. Sebenarnya itu apa Mas arti dari Wahyu Purbakayun tersebut? Yang saya ketahui Wahyu Purbakayun tadi berarti purbo yang berarti kuasa atau kewenangan lah, seperti itu, dan kayun tadi adalah karep atau keinginan. Jadi setiap manusia tadi ceritakan harus bisa mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya atau kekarepan atau keinginannya. Nah, dan wahyu tersebut diceritakan Wahyu Purbakayun tadi akan turun di sebuah gunung namanya Gunung Matoyo, seperti itu Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Duryudana Mas setelah mendengar kabar dari Durna tadi? Nah, Duryudana lalu mengutus kepada Patih Sengguni untuk bersama Kurawa untuk mendapatkan wahyu tersebut. Nah, Sengguni juga mengusulkan agar Durna juga ikut dalam mencari wahyu Purbakayun tersebut berada di Gunung Matoyo tadi. Nah, Durna pada itu bersedia, akhirnya mereka berdua si Durna, Sengguni beserta para Kurawa tadi berangkat menuju Gunung Matoyo pada saat itu Mas Bayu. Oh, jadi yang diutus untuk mencari wahyu tersebut adalah Sengkuni dan Durna pada saat itu. Nah, sedangkan di pertapan Kendali Sodo, di situ diceritakan si Anoman. Anoman tadi diceritakan kedatangan si Gatotkaca dan Abimanyu. Nah, di situ Abimanyu mengatakan bahwasanya dia ingin datang ke Gunung Matoyo karena dia mendapatkan juga mendapatkan wangsit akan turunnya wahyu Purbakayun. Nah, keinginan dari Abimanyu tersebut karena diceritakan negara Amarta tadi juga mengalami kerusakan disebabkan oleh pagebluk dan juga hilangnya Toto Kromo beserta ajaran-ajaran agama tadi di negara Amarta sudah tidak dipergunakan, diabaikan lah, seperti itu. Nah, akhirnya Anoman juga diajak pada saat untuk pergi ke Gunung Matoyo untuk mendapatkan wahyu Purbakayun tersebut sebagai sarana nantinya negara Amarta tadi bisa kembali tentram, seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi ternyata Abimanyu juga menginginkan wahyu Purbakayun ya? Benar sekali, seperti itu Mas Bayu. Nah, selanjutnya singkat cerita di perjalanan menuju Gunung Matoyo tadi, ketiga kesatria si Anoman, Abimanyu dan Gatotkaca tadi berpasangan dengan prajurit Astina, para Kurawa. Nah, Anoman menemui dan terjadilah perdebatan dan dilanjutkan peperangan pada saat itu. Nah, ternyata Sengkuni dan para Kurawa tadi mengalami kekalahan. Melihat kejadian tersebut, Durna maju dan menemui si Anoman. Nah, Durna mengatakan bahwasanya tujuannya tadi tidak ingin merusak Kendali Sodo, dia ingin mendapatkan wahyu Purbakayun yang berada di Gunung Matoyo. Nah, di situ ceritakan Durna tadi meminta izin kepada si Anoman untuk melewati Kendali Sodo menuju Gunung Matoyo, dan Anoman pun mempersilahkan. Sedangkan dirinya juga akan pergi ke Gunung Matoyo tersebut bersama si Abimanyu dan Gatotkaca untuk mendapatkan wahyu Purbakayun. Nah, Anoman mengatakan pada saat itu kepada si Abimanyu dan Gatotkaca agar cepat sampai di puncak Gunung Matoyo tadi, mereka harus bisa terbang. Mereka harus terbang mendahului para Kurawa, dan diceritakan Anoman dan Gatotkaca kan bisa terbang, dan yang tidak bisa terbang adalah si Abimanyu. Maka Abimanyu tadi diceritakan dimasukkan ke dalam kancing gelung si Anoman, sedangkan dia akan terbang bersama si Gatotkaca menuju puncak Gunung Matoyo pada saat itu. Oh, ternyata itu ya Mas, akan mereka lakukan untuk cepat sampai ke Gunung Matoyo seperti itu. Nah, sedangkan pada saat di Kasatriyan Madukara, di situ Punakawan tadi sedang bersama si Arjuna. Nah, di sini ceritakan si Punaka tadi yang diutus si Semar tadi mengutarakan apa yang dikatakan oleh si Semar, bahwasanya jika Arjuna masih membutuhkan Semar, maka ia harus diminta mencari keberadaan si Semar itu sendiri, dan jika tidak membutuhkan Semar juga tidak akan datang ke negara Amarta. Begitu pesan si Semar pada saat itu. Nah, terus apa yang dilakukan Arjuna saat itu, Mas? Nah, Arjuna lalu berangkat tentunya mencari si Semar. Nah, sedangkan pada saat itu di Kahyangan Suralaya, Bathara Guru tadi sudah mengutus kepada anak-anaknya untuk menghadang Suksmani si Semar, yaitu si Bathara Ismaya, Suksma Ismaya yang sedang naik ke Kahyangan. Seperti itu, yang Rogo Suksma tadi Mas Bayu. Jadi Semar Rogo Suksma, Suksmanya tadi bernama si Ismaya. Itu tadi naik ke Kahyangan. Nah, diceritakan si anaknya si Bathara Guru, si Indra dan para senopati tadi menghadang si Suksma Ismaya tadi Mas Bayu. Nah, mereka ingin mengembalikan Ismaya lah. Nah, selanjutnya terjadilah peperangan di antara si Suksma Ismaya melawan para senopati dewa-dewa itu tadi. Nah, senopati dewa tadi kewalahan dan kocar-kacir
belajar menghadapi si Bathara Ismaya. Nah, akhirnya diceritakan Ismaya berhasil menemui si Bathara Guru pada saat itu, Mas Bayu. Terus bagaimana reaksi Bathara Guru, Mas, setelah bertemu dengan Ismaya? Iya. Tapi sebelum Mas Budi jawab, silakan diminum dulu. Oh ya. Gimana, Mas? Bagaimana reaksi Bathara Guru saat itu? Nah, diceritakan di situ Bathara Guru tidak suka akan kedatangan si Semar. Nah, kedatangan dari Ismaya atau Semar tadi adalah ingin menanyakan tentang wahyu Purbakayun. Iya. Dan menanyakan siapakah yang berhak mendapatkan wahyu tersebut. Lalu apa jawaban dari Bathara Guru, Mas? Nah, Bathara Guru pada itu menjawab bahwasanya pertanyaan dari Semar tadi dijawab dengan ketus, dengan atos istilahnya pada saat itu. Nah, terjadi perdebatan di antara Ismaya atau Semar tadi dengan si Bathara Guru. Nah, Guru menjawab bahwasanya wahyu tersebut sudah ia berikan kepada si anaknya, yaitu Raden Dewasrani pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Ismaya setelah mendengar jawaban dari Bathara Guru itu? Nah, hal tersebut membuat si Ismaya tentunya kaget karena tidak semestinya Dewasrani tadi mendapatkan wahyu Purbakayun tersebut, karena Dewasrani tadi belum belum berjasa apa-apa terhadap ketentraman dunia. Karena saking marahnya si Ismaya tadi ceritakan menyabda adiknya sendiri si Bathara Guru tadi, si Manekmoyo tadi. Di situ Bathara Guru disabda berubah menjadi sebuah raksasa, Mas Bayu, seorang raksasa. Nah, akhirnya di situ ceritakan Guru Bathara Guru tadi terkena sabda si Ismaya dan berubah menjadi raksasa. Nah, Guru lalu meminta maaf kepada si Ismaya dan ingin kembali ke wujud aslinya pada saat itu. Nah, Ismaya mengatakan agar si Bathara Guru tadi segera bertobat dan meminta ampunan kepada Gusti. Pada itu kepada Yang Maha Kuasa lah, seperti itu. Nah, akhirnya diceritakan di situ Guru lalu bertobat, dia bertobat, akhirnya tobatnya tadi diterima dan Bathara Guru tadi berubah ke asal mulanya, berubah menjadi wujudnya si Bathara Guru pada saat itu. Dan Bathara Guru pada saat itu bersedia untuk merebut wahyu Purbakayun yang berada di tangan Dewasrani. Nah, Ismaya pun pada saat itu mengikuti si Bathara Guru, Mas Bayu. Nah, selanjutnya pada saat itu diceritakan sedangkan si Dewasrani tadi sedang bersama ibunya. Sekarang bersama ibunya yaitu Bathari Durga. Pada saat itu mereka tadi sedang menceritakan tentang negara Tunggul Malaya sudah kembali tentram para kawulanya. Nah, karena di situ ceritakan Dewasrani telah mendapatkan wahyu Purbakayun yang diberikan oleh Bathara Guru, dan diceritakan di situ Dewasrani mengatakan bahwasanya dia ingin menjadi raja yang salah satu adanya di bumi. Pada saat itu dia ingin menjadi rajanya para raja. Jadi dia ingin menguasai para raja seperti itu yang ada di muka bumi, dan dia ingin membedah beberapa negara. Di situ ada negara Astina, negara Pancolo, dan negara banyak lagi, negara Wirata ingin dia bedah, dan dia ingin menjadi rajanya para raja di situ, dan dia juga ingin membunuh Arjuna pada saat itu yang menjadi lalanang jagat, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Durga, Mas, atas niat dari Dewasrani? Nah, Durga lalu ingin membantu niat anaknya tersebut, lalu diceritakan dia merubah dirinya menjadi sebuah senjata yang ampuh, anak panah. Nah, selanjutnya Dewasrani tadi karena mendapatkan senjata yang luar biasa tadi, dia semakin percaya diri. Diceritakan dia lalu pergi menemui si Arjuna untuk berperang tanding. Nah, singkatnya Dewasrani bertemu si Arjuna tadi, menantang perang di situ karena dia sudah memiliki dendam juga kepada si Arjuna. Nah, pertama diceritakan Dewasrani kalah dan ia pada itu mengeluarkan senjata ampuhnya dan diarahkan kepada si Arjuna hingga membuat Arjuna tadi terpental sangat jauh. Nah, Punakawan pada itu melihat kejadian tersebut melapor ke Amarta. Nah, diceritakan di saat melapor tadi bertemu dengan Kresna dan Bima yang juga sedang mencari si Semar. Nah, Petruk tadi datang mengatakan kejadian yang menimpa si Arjuna, bahwasanya dia berperang dan bahwasanya Arjuna kalah berperang melawan si Dewasrani. Nah, Bima yang emosi lalu menemui si Dewasrani, mencari Dewasrani. Dia menemui, terjadilah peperangan di situ di antara Dewasrani dan Bima. Dewasrani menggunakan pusaka ampuhnya tadi dan diarahkan kepada si Bima. Bima tadi juga terpental, terkena pusaka dari Dewasrani tadi, dan pusaka tadi setelah mengenai Bima terpental dan pusaka tadi badar, berubah menjadi Bathari Durga dan kembali ke asal mulanya. Durga mengatakan bahwasanya dirinya sudah kehabisan kekuatan dan tidak bisa berwujud kembali senjata, dan dia mengatakan kepada si Dewasrani lain waktu saja untuk membunuh si Pandawa, karena terlebih Dewasrani kan sudah berhasil mengalahkan si Arjuna dan juga si Bima, dan karena di situ nantinya si Dewasrani telah mendapatkan wahyu Purbakayun, jika dia kemana-mana nantinya akan
akan mendapatkan cobaan yang lebih banyak seperti itu. Oh, jadi sekarang si Durga telah kehilangan kekuatannya, kehabisan kekuatan, dan ia memilih untuk menunda membunuh para Pandawa. Benar sekali. Nah, Dewasrani ceritakan ketika kembali tadi bertemu dengan Bathara Kala. Nah, Bathara Kala tadi ingin mengetahui wahyu tersebut. Dewasrani tadi ceritakan lalu memberikan wahyu tersebut kepada si Bathara Kala. Setelah wahyu tersebut diberikan kepada Bathara Kala, dia berubah menjadi Bathara Guru pada saat itu. Nah, niatnya pada saat itu mengambil wahyu dari si Dewasrani tadi karena diceritakan Dewasrani tadi tidak bisa dipercaya mendapatkan wahyu Purbakayun. Seperti karena diceritakan dia masih menuruti hawa nafsunya. Nah, guru pada saat itu mengatakan Dewasrani tidak berhak mendapatkan wahyu tadi karena Dewasrani berwatak sombong dan semena-mena setelah mendapatkan wahyu Purbakayun. Nah, wahyu tersebut lalu dibawa pergi oleh Bathara Guru dan dipasrahkan kepada si Ismaya. Nah, ketika Ismaya tadi ceritakan akan kembali ke raganya telah mendapatkan wahyu Purbakayun tadi, dia bertemu dengan Arjuna dan mengatakan dia ingin bunuh diri ke kawah Condrodimuka karena dia telah kalah melawan si Dewasrani pada saat itu. Tidak ada gunanya dia hidup jika kalah melawan si Dewasrani pada saat itu. Nah, selanjutnya pada saat itu si Suksma Ismaya tadi lalu menghadang niat si Arjuna untuk bunuh diri tadi dan mengatakan bahwasanya dia telah mendapatkan wahyu Purbakayun yang ada di tangan Ismaya, dan Arjuna pada itu juga nembung dia ingin mendapatkan wahyu tersebut. Nah, si Ismaya mengatakan bisa saja, lalu diminta di situ lalu mengikuti. Arjuna mengikuti si Ismaya yang kembali ke raganya. Nah, Ismaya diceritakan kembali ke raga si Semar lalu pada saat itu setelah sadar dia mengutus kembali ke raksasa yang menunggunya tadi, Mayadarta Dandana tadi masuk kembali ke raganya. Nah, selanjutnya Semar bersama Arjuna pada saat itu datanglah Bima yang terpental tadi, juga si Kresna datang menceritakan kejadian yang dialami bahwasanya Bima juga terpental terkena pusaka si Dewasrani tadi. Nah, diceritakan si Semar tadi akhirnya mengatakan bahwasanya dia telah mendapatkan wahyu Purbakayun yang berada di tangannya. Nah, Bima dan Arjuna pada saat itu ingin mendapatkan wahyu tersebut, ingin meminta lah. Jadi ketiga orang Kresna, Bima, Arjuna tadi berkeinginan mendapatkan wahyu Purbakayun. Namun Semar pada memiliki cara lain. Ben Wahyuni Dewi yang menentukan dia akan jatuh kepada siapa. Semar lalu melempar wahyu Purbakayun bercucuku yang masih dalam cupu tadi dilempar dan agar sesuai takdirnya lah wahyu tersebut akan jatuh kepada siapa. Diceritakan wahyu tersebut tidak mau masuk ke dalam raga si Arjuna dan juga si Bima dan juga Kresna. Nah, wahyu tersebut diceritakan malah masuk ke dalam kancing gelung si Anoman. Yang ternyata di dalamnya tadi ada si Abimanyu yang sedang bertapa juga. Nah, akhirnya wahyu tersebut diceritakan malah didapatkan oleh si Abimanyu. Tadi wahyu Purbakayun tadi pestine tadi adalah pesti milik si Abimanyu lah, seperti itu. Nah, akhirnya di situ Abimanyu ditemui oleh si Kresna, Bima dan Arjuna. Abimanyu telah mendapatkan wahyu Purbakayun dan akan kembali ke negara Amarta. Di situ Kurawa tidak terima. Dia ingin mencoba merebut namun berhasil dikalahkan oleh Bima dan Gatotkaca pada saat itu, Mas Bayu. Mungkin itu dulu Mas Bayu yang saya ketahui tentang alur lakon dari wahyu Purbakayun menurut salah satu sanggit yang saya ketahui, di mana terjadi beberapa perebutan di situ di antara beberapa orang yang menginginkan wahyu Purbakayun, namun wahyu Purbakayun tadi adalah pesti atau takdir yang jatuhnya kepada si Abimanyu, seperti itu, Mas Bayu. Terima kasih Mas Brit atas tadi, nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Wahyu Purbakayun, di mana wahyu tersebut menjadi perebutan dan akhirnya yang mendapatkan wahyu Purbakayun adalah Abimanyu lewat perantara Bathara Ismaya atau Semar. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.